mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan mikroskop peralatannya. Tentu mikroskop itu sendiri yang digunakan saat ini adalah mikroskop binokuler ya, untuk melakukan pemeriksaan baik untuk hitung jumlah sel dengan menggunakan bilik hitung, dalam hal ini Prof. Neubauer, kemudian memeriksa cairan misalnya sedimen urin ini ya, dan juga digunakan untuk pemeriksaan preparat. Contohnya kita akan melihat preparat hapusan darah tepik. Ada dua prinsip perbedaan dalam penggunaannya, yaitu pemeriksaan dengan basah dan preparat kering. Bagian yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan pemeriksaan, kita cek bagian, fungsi, dan kebersihan. Kita cek bagian, yaitu ada head. Pada head ini nempel lensa okuler ya, yang bisa kita gerakkan ke kanan ke kiri seperti ini ya, dimana jarak antar mata satu orang dengan orang lain berbeda. Biasanya kita nolkan dulu, baru nanti kita atur ini. Jadi secara fungsi bagus. Headnya ini juga bisa kita gerakkan ke kanan ke kiri seperti ini. Biasanya kalau untuk belajar bersama-sama. Oke, tapi jangan lupa ini nanti untuk mengencangkan kembali. Di bawahnya ada revolving nose piece, digunakan untuk lensa. Tempat lensa ada lensa perbesaran 4 kali ya, tertulis 0,1. Ini nanti untuk mengatur besarnya sumber cahaya yang masuk dengan mengatur diafragma. 10 kali ada tertulis 0,25. 40 kali tertulis 0,65, dan lensa objektif yang 100 kali tertulis 1,25 oil. Artinya menggunakan lensa objektif yang 100 kali nanti menggunakan minyak emersi. Kemudian kita lihat ke bawah. Ada meja preparat. Pada meja preparat ini ada skala yang horizontal maupun yang vertikal. Kemudian ada slide holder, kita gunakan untuk menjepit preparat. Kemudian kita lihat ke bawahnya lagi, ada lampu kondensor, ada kondensor yang bisa kita naik turunkan dengan menggunakan knob kondensor. Di bawahnya ada diafragma yang bisa kita atur sesuai dengan lensa objektif yang kita pakai. Ini 4 kali, 10 kali, pada saat 40 kali, dan 100 kali. Setelah itu di bawahnya ada sumber cahaya. Setelah kita lihat dari atas ke bawah, sekarang kita lihat samping. Pada samping kanan kiri ada knob besar atau makrometer yang digunakan untuk menaik turunkan meja preparat. Kemudian yang kecil, knob kecil atau fine adjustment atau mikrometer untuk memfokuskan pengamatan. Tadi makrometer ya, jadi kanan kiri, mikrometer juga kanan kiri ya. Ada sumber cahaya, power ya. Kemudian ada dimmer untuk mengatur besarnya cahaya yang masuk dari sumber cahaya. Pada saat awal kita nolkan seperti ini, baru kita tambahkan. Ada skala dari angka 0 sampai angka 8 ya, ini masing-masing mikroskop berbeda-beda. Itu bagiannya, jadi secara fungsi maupun bagian-bagian harus kita cek dulu bahwa mikroskop tadi bisa berfungsi dengan baik. Setelah itu kita cek tingkat kebersihan, terutama lensanya, lensa okuler maupun lensa objektif. Pada saat kita ini harus kita cek kebersihannya. Bagaimana cara membersihkannya? Ujung jari kita bungkus dengan tisu seperti ini. Kemudian kita bersihkan dari secara sirkuler, tidak boleh dengan ujung kuku, tapi kita sirkuler tisu seperti ini. Jika masih kotor, kita pindah ke sisi yang lain. Oke. Sisi yang lain kita pindahkan. Jadi tidak boleh pada sisi yang sama kita gunakan untuk membersihkan. Oke, sirkuler, kita buang ke tempat sampah. Kemudian kita cek kebersihan juga dari lensa objektif. Kita mulai dari lensa yang paling kecil, resiko kotornya paling rendah, yaitu lensa 4 kali, sama seperti tadi. Kita bungkus ujung jari kita seperti ini. Kemudian lensa objektif yang 10 kali. Kita pindah lagi tempatnya 40 kali.
dan yang terakhir lensa yang 100 kali. Kita pastikan bahwa lensa ini dalam kondisi bersih, baik lensa okuler maupun lensa objektif. Selanjutnya akan kita demokan bagaimana cara penggunaan untuk masing-masing jenis pemeriksaan. Saya matikan terlebih dulu untuk menyiapkan.